Selamat pagi, Shalom. Gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat-sehat ya, dan semuanya baik-baik ya. Ada sukacita dan semangat. Puji Tuhan, pagi hari ini kita boleh kembali lagi bertemu dalam kelas kita. Kita bersyukur karena Tuhan baik, boleh memelihara kita, ya, menjaga kita dan memberikan kita kesehatan sampai hari ini, sehingga kembali kita boleh bertemu pada hari ini. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita pagi hari ini, mari kita mengawalinya dengan berdoa. Mari kita berdoa. Kami mensyukuri Tuhan karena Tuhan baik dalam hidup kami. Pemeliharaan Tuhan begitu indah dan nyata dalam hidup kami, sehingga hari ini kami masih boleh diberikan kesempatan atau peluang oleh Tuhan menikmati hidup ini, menikmati anugerah Tuhan dan berkat Tuhan dalam kehidupan kami, dan secara khusus kami boleh kembali bertemu dalam kelas agama, dan Tuhan tolong kami dalam pembelajaran ini boleh berjalan dengan baik, dan biarlah apa yang kami pelajari secara khusus bagi para siswa dan siswi, mereka boleh memahaminya dengan baik ya Tuhan. Terpujilah namamu, dalam nama Yesus kami berdoa dan menyerahkan kelas kami. Amin. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang keluarga pusat utama pendidikan. Mari kita melihat tujuan pembelajaran kita. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran jarak jauh ya, atau daring, peserta didik dapat memahami peran keluarga dan sekolah sebagai lembaga pendidikan utama dalam kehidupan keluarga ya. Jadi ini menjadi tujuan dari pembelajaran kita. Nah, berkaitan dengan apa yang kita pelajari ini, beberapa hal yang akan kita bahas dalam kesempatan ini. Pertama, kita akan belajar tentang atau melihat sekilas saja tentang pengertian pendidikan, kemudian pendidikan Kristen dalam keluarga, lalu peran keluarga dalam proses sosialisasi dan edukasi ya. Jadi ini 3 hal yang akan kita pelajari atau kita bahas dalam kesempatan kali ini. Nah, baik anak-anakku, kita langsung saja. Pertama, mari kita melihat dulu apa itu pendidikan atau pengertian dari pendidikan. Ini merupakan beberapa rangkuman atau kesimpulan dari beberapa definisi yang ada, yang Bapak ambil secara sederhana saja untuk bisa kalian pahami. Pendidikan mengarah kepada pembentukan satu pribadi secara utuh ya, atau secara holistik, yang mencakup aspek rohani atau aspek religius, mental atau psikis ya, kemudian fisik serta sosial ya, yang dapat diperoleh dari pengalaman hidup sehari-hari. Nah, pendidikan berbeda dengan sekolah yang lebih bersifat formal dan dikelola oleh institusi. Nah, jadi ini pengertian pendidikan ya, khususnya dalam konteks yang akan kita pelajari hari ini. Pendidikan itu mengarah kepada pembentukan satu pribadi secara utuh atau secara menyeluruh ya, baik itu aspek rohaninya, aspek mentalnya, fisiknya, serta sosialnya. Ya, ini pengertian pendidikan. Selanjutnya anak-anakku, mari kita melihat pendidikan Kristen dalam keluarga. Ini ya, ini berkaitan apa yang akan kita pelajari atau bahas hari ini. Bagaimana itu pendidikan dalam keluarga Kristen? Keluarga adalah tempat pertama dan utama bagi pembentukan kehidupan manusia dalam berbagai aspek. Peranan keluarga, khususnya orang tua, sangat penting dan tidak dapat diwakilkan kepada pihak lain. Orang tua adalah pendidik utama dan pertama bagi anak-anaknya. Nah, ini dia ya. Berkaitan dengan pendidikan dalam keluarga Kristen, maka keluarga, khususnya orang tua, itu memegang peranan yang sangat penting
dan menjadi pendidik utama dan pertama bagi anak-anaknya. Pendidikan Kristen. Sekali lagi, pendidikan Kristen ini tidak lepas dari peran orang tua. Ya. Artinya orang tua merupakan kunci dalam hal ini, dalam berlangsungnya sebuah pendidikan Kristen. Orang tua ya bertanggung jawab. Ya. Kita lihat di sini, orang tua bertanggung jawab menciptakan lingkungan keluarga yang dipenuhi oleh sukacita dan kasih sayang terhadap sesama dan Tuhan untuk menunjang perkembangan pribadi anak sesuai dengan nilai-nilai Kristen. Nah, ini dia ya. Jadi ini ada di tanggung jawab pada orang tua. Bagaimana menciptakan lingkungan yang dipenuhi sukacita, kasih sayang ya, terhadap Tuhan dan juga terhadap sesama. Oke? Dan ini berlandaskan atau sesuai dengan nilai-nilai Kristiani ya. Pendidikan yang diajarkan haruslah sesuai dengan nilai-nilai Kristiani. Nah, pendidikan Kristen dalam keluarga. Pertanyaannya adalah pendidikan seperti apa itu ya? Jadi anak-anakku, pendidikan seperti apakah yang mestinya atau yang harusnya ada atau terjadi dalam sebuah keluarga Kristen? Pendidikan yang berdasar dan berorientasi pada nilai-nilai Kristiani ya. Nilai-nilai Kristiani itu apa saja ya? Seperti kasih, keadilan, pengampunan, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, serta mengasihi sesama seperti diri sendiri. Ya, dan ada banyak lagi nilai-nilai Kristiani. Nah, pendidikan seperti inilah yang terjadi, yang harusnya terlaksana di dalam sebuah keluarga. Berorientasi kepada nilai-nilai Kristiani. Berikut kita melihat bagian C ya. Peran keluarga dalam proses sosialisasi dan edukasi ya. Tadi kita sudah melihat pendidikan dalam keluarga Kristen itu seperti apa ya. Itu haruslah berorientasi kepada nilai-nilai Kristiani dan orang tua memegang peran penting dalam hal itu. Nah, sekarang yang bagian berikut, bagian C, peran keluarga dalam proses sosialisasi dan edukasi. Yang pertama dulu kita lihat sosialisasi ya. Apa itu sosialisasi? Secara sederhana merupakan proses belajar seseorang ya. Ini arti dari sosialisasi, di mana orang tua, persekutuan atau masyarakat meneruskan pengetahuan, kebiasaan maupun nilai-nilai dalam lingkungannya. Biasanya secara tidak sengaja atau melalui keteladanan. Nah, ini yang kita maksudkan dengan sosialisasi ya. Jadi bisa dipahami ya. Jadi sosialisasi itu ya seperti ini. Sebuah proses belajar seseorang ya. Baik lewat orang tua, lewat sebuah kelompok atau persekutuan atau bahkan masyarakat ya. Baik itu bersifat pengetahuan, kebiasaan maupun nilai-nilai yang ada dalam sebuah lingkungan ya. Dan itu kita lihat baik dalam bentuk ketidaksengajaan ataupun melalui sebuah keteladanan yang kita lihat ya, yang anak melihat terjadi dalam keluarga, dalam masyarakat atau dalam lingkungannya. Itu dia lihat dan itu namanya sosialisasi ya. Nah, peran keluarga Kristen dalam proses sosialisasi berlandaskan Alkitab. Ya, sekali lagi, proses sosialisasi terjadi dalam keluarga haruslah berlandaskan Alkitab. Dan orang tua haruslah yang pertama-tama menunjukkan penghayatan terhadap iman Kristen. Kemudian diteruskan kepada anak-anak dengan menanamkan nilai religius. Ya. Misalnya rasa sayang kepada makhluk ciptaan Tuhan. Menumbuh kembangkan kebiasaan berdoa, berbakti setiap hari dengan keluarga. Nah, ini dia. Artinya anak-anak,
seluruh hidup dan perbuatannya berdasarkan ajaran Kristiani, sehingga mampu menjadi garam dan terang dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Nah, ini yang dimaksud dengan pendidikan dalam proses sosialisasi, dan itu harus dimulai dari orang tua ya. Orang tua harus bisa menunjukkan terlebih dahulu ya, dan anak-anak melihat hal itu ya. Kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan dalam sebuah keluarga yang dimulai dari orang tua ya, seperti tadi berdoa, berbakti atau beribadah dan lain-lain sebagainya. Dan itu diturunkan kepada anak-anaknya. Dan itu harus dimulai dari orang tua dulu terlebih dahulu ya, sehingga ada teladan yang dilihat oleh seorang anak. Ya, ini namanya sosialisasi. Kemudian edukasi. Apa itu edukasi? Edukasi suatu proses penyampaian iman yang dilakukan secara sengaja, sistematis, dan terencana. Ya. Dalam konteks yang kita pelajari hari ini yang kita maksud dengan edukasi ya. Penyampaian iman, sebuah proses ya, dilakukan secara sengaja, sistematis, dan terencana. Dan itu ada pada orang tua. Orang tua mempunyai tanggung jawab penuh dalam hal ini, dalam proses edukasi atau pendidikan kepada anak-anaknya. Nah, ini anak-anak kita lihat ya. Jadi edukasi ini tidak lepas dari namanya keluarga. Nah, keluarga kita lihat di sini ya, tanda panah ini adalah merupakan agen terutama dalam hal edukasi, dalam hal pendidikan ya. Orang tua itu ya orang tua ya, keluarga itu adalah orang tua ya. Jadi bertanggung jawab ya, merupakan agen terutama dalam hal proses edukasi atau pendidikan ya. Nah, kita lihat apa itu yang dimaksud dengan sebagai agen terutama ya. Kenapa keluarga itu disebut agen terutama? Ya, di sini kita melihat bahwa sejak kalian bayi, sejak seseorang bayi, sejak kita bayi ya, di mana mulai menjadi seorang bayi kemudian belajar berjalan hingga mampu berjalan ya. Nah, ini semua didapatkan di mana? Di keluarga, ya kan? Di keluarga. Lalu juga berkaitan dengan edukasi atau pendidikan, maka fungsi ini juga berkaitan dengan di mana kita disekolahkan. Atau orang tua atau keluarga menyekolahkan anak-anaknya ya, atau kita ya. Nah, seperti kalian hari ini ya. Dan itu adalah merupakan tanggung jawab dari keluarga atau orang tua, di mana mereka menjalankan proses edukasinya ya, atau pendidikannya, dan kamu disekolahkan. Oke? Ya, ini yang dimaksud dengan edukasi. Jadi edukasi sekali lagi, keluarga menjadi agen terutama. Tanggung jawab penuh ada di dalam keluarga, ada di dalam orang tua, menyelenggarakan pendidikan bagi anak-anaknya ya, secara sengaja, secara sistematis dan terencana. Berkaitan dengan pendidikan keluarga Kristen ya tentu ya, edukasi yang diberikan oleh orang tua berdasarkan nilai-nilai Kristiani yang dimulai dari kehidupan orang tua itu sendiri ya, menjadi contoh, menjadi teladan ya, kemudian menanamkan nilai-nilai itu kepada anak-anaknya. Oke, seperti itu ya anak-anakku. Nah, Bapak berharap kalian sudah bisa memahaminya, dan sekarang kita simpulkan apa yang telah kita pelajari hari ini. Keluarga sebagai pusat pendidikan itu mengarah kepada pembentukan satu pribadi secara utuh atau secara holistik yang menyangkut aspek rohani, mental, fisik, serta sosial. Dan orang tua merupakan guru dan pendidik pertama dan utama bagi anak-anak. Keluarga Kristen harus memberikan pendidikan Kristen kepada anggota keluarga berupa pendidikan yang bercorak, berdasar, dan berorientasi pada nilai-nilai Kristiani sebagai usaha yang ditopang secara rohani dan manusiawi untuk meneruskan pengetahuan, sikap, keterampilan, dan tingkah laku yang bersesuaian dengan iman Kristen, serta meneladani Yesus sebagai guru agung. Nah, demikianlah
materi kita pada hari ini dan kesimpulan dari apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Bapak berharap kalian bisa memahaminya, mengertinya dengan baik, dan untuk lebih lagi menolong kalian untuk bisa memahami apa yang kita pelajari hari ini ya, yang Bapak sampaikan secara singkat melalui daring ini. Silakan kalian membaca dan membuka buku paketmu dan kalian pelajari lebih lanjut di sana. Oke? Sampai jumpa kita pada pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.